Ayo, ini undang-undang sebenarnya kan sudah jelas. Jangan buat abu-abu seperti itu. Kalau memang amanah undang-undang seperti itu, ayo hajar saja. Kalau misalkan ini itu. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanda Liman Haris. Di mana nih posisi, masih di Surabaya? Informasinya sejak kemarin ada di Surabaya nih. Masih di Surabaya. Hmm. Ini udah mulai dari hari Senin kemarin saya di Surabaya. Sampai sekarang masih belum bisa pulang. Hari ini apa agendanya? Informasinya ke BPK. Hari ini saya melakukan audiensi dengan BPK. Awalnya mau aksi, tapi karena terkendala teknis dari TNI di sana. Ya, Jadi audiensi jadinya. Ya. Teman-teman Gelora kemarin turun jalan ya. Sekarang audiensi dengan BPK. Sebetulnya untuk yang ke BPK apa yang dibawa dan yang mau diaspirasikan oleh teman-teman Gelora? Kalau yang kami bawa ke BPK itu ada beberapa hal. Yang pertama ini terkait dengan temuan BPK tahun 2019 dan tahun 2020, di mana tahun 2019 itu ada 2,9 triliun itu penggunaan dana hibah yang tidak di SPJ-kan. Terusan tahun 2020 ini ada 1,6 triliun itu tidak di SPJ-kan, seperti itu. Itu yang pertama. Sehingga kami mempertanyakan ini kepada BPK tindak lanjutnya dan bagaimana langkah yang dilakukan oleh BPK seperti itu agar ini bisa terselamatkan uang negara sebesar itu dalam kurun waktu 2 tahun ini. Terus yang nomor 2 itu kita istilahnya itu meminta kepada BPK, karena ini tuntutan ya kami kepada BPK ini agar memberikan rekomendasi dan juga ini melaporkan atas temuan yang terindikasi mohon maaf yang merugikan negara ini agar segera dilaporkan ke APH seperti itu. Terus yang ketiga ini kami meminta terkait dengan publikasi seperti itu. Artinya LHP BPK itu kami minta tadi itu agar ini bisa dipublikasikan ke website seperti itu, sehingga masyarakat luas itu bisa bisa mengaksesnya dengan mudah mengakses gitu ya. Pak Ketua, LHP BPK sudah keluar, sudah dipublikasikan, sudah diserahkan ke DPRD, dan yang saya tahu gitu ya, Gelora bergerak atas dasar LHP BPK. Kan tugas BPK sudah selesai di situ. Apa maunya, apa namanya yang mau diminta lagi kepada BPK? Jadi ada sebenarnya tugas yang belum selesai yang dilakukan oleh BPK, sehingga kami perlu mendorong itu sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 itu. Bahwasanya tugas dan ini Undang-Undang tentang BPK 15. Ya, apa yang Pak Ketua pahami tentang itu? Jadi BPK itu kan kalau menurut ini ya, bentar. Ini dalam pasal 8 ini di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 ini disebutkan apabila dalam pemeriksaan, artinya itu dalam LHP BPK itu ditemukan hasil ditemukan unsur pidana, maka BPK ini melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paling lama 1 bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut. Oh, itu tuh apa itu tugas? Apa kewajiban atau apa itu? Apanya BPK itu ya? Ini sebenarnya tindak lanjut yang harus dilakukan oleh BPK ketika menemukan potensi kerugian di penggunaan uang negara seperti itu. Jadi lebih pada tugasnya. Tugas dan wewenangnya BPK seperti itu. Gelora melihat bahwa BPK belum selesai melaksanakan tugas, karena tugas BPK menurut Gelora itu hanya sekedar tidak hanya sekedar melakukan audit dan melaporkan LHP BPK, tapi ada tidak lanjut gitu ya di pasal barusan itu ya Pak Ketua ya. Setelah kami itu mempelajari dan menganalisis terhadap beberapa temuan itu,
ternyata juga saya pelajari peraturan tentang BPK, itu BPK bukan hanya terkait dengan memeriksa saja, tapi juga memberikan rekomendasi serta laporan. Nah, kami tadi itu menekankan lebih banyak bagaimana pelaporan yang akan dilakukan oleh bagaimana BPK ini agar segera melaporkan ini kepada APH seperti itu, agar dilakukan penyelidikan. Lalu apa jawaban dari BPK tadi, hasil audiensinya tadi? Hasil audiensi tadi sebenarnya kita tidak sesuai dengan ekspektasi ya, istilahnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi, mohon maaf. Artinya masih terjadi perdebatan yang sangat alot. Tapi dapat kami simpulkan bahwasanya tafsir terhadap pasal yang saya sampaikan itu ini masih menjadi ranah perdebatan katanya seperti itu, sampai mengundang pakar hukum di BPK Pusat itu untuk menafsirkan pasal ini sebenarnya seperti apa, sehingga gitu. pasal ini katanya itu masih belum ada titik temu seperti itu. Artinya apakah pasal itu masuk ke dalam ruang lingkup tugas BPK yang melekat dan tidak boleh ditinggalkan atau tidak, begitu ya? Iya, betul. Oke. Tapi kalau di undang-undangnya itu, kalau ini pasal ini tidak dilaksanakan, itu ada sanksi pidananya buat BPK. Oh gitu. Iya. Wah, ini menarik, teman Gelora sudah mempelajari tentang banyak hal tentang masa tugas pokok fungsi dari BPK ini. Terus terkait dengan urusan masalah yang dikaitkan dengan urusan ini, apa sebetulnya menjadi keberatan dari Gelora terhadap kinerja BPK Jawa Timur, tentang apa sebetulnya yang diinginkan oleh teman-teman Gelora dari hasil audit yang dilakukan oleh BPK Jawa Timur? Ya, bagi saya ini masih setengah hati seperti itu. BPK ini masih setengah hati dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Kalau hanya pendekatan secara persuasif, artinya itu bisa setelah melakukan pemeriksaan disampaikan, dikasih rekomendasi, ini tidak akan ada efek jerahnya seperti itu. Kalau hemat kami ya. Jadi tadi itu Gelora ke sana justru berdebat ya, bukan justru untuk bagaimana mengakomodasi dan juga aspirasi yang disampaikan itu. Ya, perdebatannya tadi memang sedikit alot seperti itu, karena kita punya pijakan juga, mereka juga punya pijakan, meskipun kita masih belum bisa menggatukkan seperti itu. Jangan-jangan memang konstruksi pemahaman dari teman-teman BPK, apalagi itu informasi yang dari Dinda Ketua sedang dirapatkan di pusat, mendengarkan pendapat ahli bahwa itu masuk ke dalam ruang lingkup tugas yang melekat pada BPK atau tidak, sehingga di Jawa Timur atau di mana-mana belum pernah, jarang kita dengar bahwa BPK itu melakukan rekomendasi kepada pihak-pihak ketika menemukan unsur pidana dalam pengelolaan keuangan negara di entitas akuntansi yang terjadi di Indonesia, gitu ya, Pak Ketua ya? Nah, ini sampai sekarang masih belum menemukan gitu saya, istilahnya sampai ada terpublikasikan kok, baik media atau bagaimana, atau laporan bahwasanya atas temuan ini BPK sudah melaporkan kepada APH, masih belum seperti itu. Artinya dalam mengaktualisasikan dan pelaksanaan dari pasal 8 yang Pak Ketua ceritakan itu, Pak Ketua masih belum pernah melihat dan pernah mendengar dan pernah membaca tentang langkah-langkah yang dilakukan BPK ya, dengan konstruksi yang dipahami oleh Pak Ketua, karena katanya tadi perdebatan katanya, karena mungkin BPK itu bukan tugasnya Pak Ketua mungkin. Kalau BPK provinsi katanya itu memang bukan tugasnya, karena itu ada di wilayah ini BPK pusat seperti itu. Tapi kan kita juga perlu tahu apakah dari BPK Provinsi Jawa Timur ini sudah melaporkan atau meminta kepada BPK Pusat agar ini segera disampaikan atau dilaporkan kepada APH. Kita masih belum paham belum tahu seperti itu. Makanya Gelora mendesak itu. Pengamatan Gelora terhadap hasil laporan terkait dengan LHP BPK dari tahun ke tahun di Jawa Timur atau di kabupaten kota di Jawa Timur dan di mana-mana itu belum pernah mendengar ya, dan bahkan temuan-temuan itu kan menjadi temuan rutin di mana-mana, di tempat yang sama, kegiatan yang sama dan sebagainya. Apakah Gelora melihat karena BPK tidak melakukan tugas itu sehingga itu bertahun-tahun menjadi temuan rutin per tahun, gitu Pak Ketua? Kalau istilahnya, mohon maaf kalau misalkan ini salah. Kalau
pengamatan kami sepertinya ini ada pembiaran seperti itu. Pak Artinya, Ketua ingin mengatakan bahwa seandainya tugas ini yang melekat di pasal 8 dilakukan sebagaimana konstruksi pemahaman dari Pak Ketua, maka minimal meminimalisasi tentang temuan-temuan rutin per tahun ya Pak Ketua ya? betul sekali. Artinya, ayo, ini undang-undang sebenarnya kan sudah jelas. Jangan buat abu-abu seperti itu. Kalau memang amanah undang-undang seperti itu, ayo hajar saja. Kalau misalkan ini itu. Oke, Pak Ketua. Saya coba tadi menghubungi Humas, cuma Pak Humas di BPK kayaknya belum berkenan untuk bergabung di Zoom ini, dan saya sejak lama sebetulnya mengundang BPK untuk bisa podcast di Sandasan terkait dengan tugas pokok fungsi dan juga yang lain-lainnya. Karena saya tadi mendengar bahwa Gelora melakukan audiensi, makanya saya langsung nelpon Pak Ketua Gelora untuk mengkonfirmasi apa hasilnya. Ternyata di luar ekspektasi ya Pak Ketua ya. Oke, yang lain tentang masalah tadi terkait dengan urusan permohonan dari Gelora terkait dengan apa ya tadi ya, yang ketiga itu publikasi ya? Ya, publikasi LHPBK di web BPK-nya gitu ya? Iya. Apa jawabannya Pak Ketua? Apa itu jawabannya? Untuk jawaban ini sebenarnya apa ya? Kita pertama itu dikembalikan ke pemerintah ke BPK pusat, terus yang nomor 2 itu takut ini salah gunakan oleh LSM atau mohon maaf oknum-oknum misalkan yang tidak bertanggung jawab. LHP itu digunakan untuk yang kurang baik seperti itu. Oh begitu, salah satu kurang lebihnya jawaban dari tadi hasil audiensinya. Ya Pak Ketua, ya, itu kurang lebihnya seperti itu ya. Wah, ini berarti Pak Ketua, berarti ini mau menambah kewenangan dan tugas ini. Di sisi yang lain tugasnya sudah tidak sempurna, tidak maksimal menurut Pak Ketua. Justru ketika mempublikasikan ini dengan ke webnya dan masyarakat secara umum bisa mudah mengakses Undang-Undang 14, justru takut ini dimanfaatkan LSM yang tidak bertanggung jawab atau masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Urusan masalah itu kan sebetulnya menjadi kewenangan instansi yang lain kan gitu Pak Ketua. Bukan kewenangan dan tidak perlu dipikir oleh BPK kan begitu semestinya Pak Ketua. Kalau di amanah undang-undang itu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu ya memang demikian, tugas lembaga publik itu yang menyampaikan. Urusan nanti ini disalahgunakan itu kan ada aparat penegak hukum yang bisa yang bisa mensterilkan seperti itu. Kalau memang terbukti disalahgunakan ya laporkan seperti itu, atau APH biar bertindak. Jadi biar sama-sama jalan. Konstruk berpikirnya itu ayo kita lari ke undang-undang, bukan hanya berdasarkan perasaan takut dan lain sebagainya. Kayaknya itu mungkin kalau memang seperti itu kurang lebihnya jawaban dari situ, tidak dipublikasi di webnya agar masyarakat dengan mudah mengakses langsung gitu ya, tidak perlu untuk meminta secara langsung pada sana. Mungkin itu kurang tugasnya mungkin Pak Ketua BPK itu sampai mikir hal semacam itu yang sebetulnya sudah dipikirkan oleh instansi yang lain. Kan gitu Pak Ketua? Kalau menurut saya itu kan ayo buka aja yang ke publik agar partisipasi masyarakat ini bisa masyarakat itu berpartisipasi lebih banyak lagi untuk mengontrol keuangan negara. Gitu. Pak Ketua ingin mengatakan bahwa itu kalau di BPK melakukan publikasi dan masyarakat dengan mudah melakukan akses membaca hasil laporan LHP BPK-nya di masing-masing entitas, kepala daerah, daerah provinsi, daerah kabupaten dan macamnya, itu berarti membangkitkan pengawasan partisipatif gitu ya Pak Ketua ya. Nah sekarang ini yang menurut analisa kami pengawasan partisipatif ini cukup efektif seperti itu, tapi kan keterbatasan masyarakat untuk melakukan mensosialisasikan pengawasan partisipatif ini kan kurang akses data seperti itu. Nah akses datanya kan ada di lembaga publik. Kalau lembaga publiknya tidak mau terbuka ya bagaimana adanya pengawasan partisipatif kan seperti itu. Iya. Ternyata Pak Ketua ini sudah mulai menuju ke kesempurnaan pemahaman kayaknya ini. Oke Pak Ketua, besok atau kapan kita lebih dalam lagi karena ini barusan gitu ya hasil dari, silakan Pak Ketua sampaikan apa yang menjadi unek-uneknya dari hasil audiensi dengan BPK tadi atau hal-hal lain yang ingin disampaikan Pak Ketua. Silakan Pak Ketua. Oke.
Pada intinya dari apa yang dari proses kami sampai ke BPK ini sebenarnya ingin ikut serta mengawasi keuangan negara seperti itu. Jadi saya juga meminta komitmen daripada BPK, ayo jangan hanya eh, apa jangan hanya urusan pemeriksaan karena punya tugas juga seperti itu, tugas yang melekat di undang-undang seperti itu agar korupsi penggunaan uang negara yang dilakukan secara tidak baik ini bisa diminimalisir atau tindak pidana korupsi di Jawa Timur ini bisa diminimalisir seperti itu. Sekaligus saya tadi juga meminta kepada BPK ini agar proses pemeriksaan keuangan ini ya ayo kita sentuh ke penggunaan anggaran yang juga cukup besar seperti itu. Karena mohon maaf ketika bicara tentang anggaran, terusan dana hibah dan lain sebagainya, ini ada mafianya semua. Jadi ayo kita bongkar ini agar terjadi agar tata kelola keuangan di Provinsi Jawa Timur ini tambah baik seperti itu. Oke. Itu Pak Ketua ya. Ya, siap. Mudah-mudahan didengar, mudah-mudahan apa yang kita rasa ini menjadi perhatian, termasuk Pemprov Jatim, termasuk BPK pusat dan yang lain sebagainya. Dan apa yang menjadi harapan dari masyarakat Indonesia dan lebih khusus adalah yang menjadi harapan Gelora bisa terlaksana ke depan, Pak Ketua. Amin, amin. Sepanjang itu memang tidak menyalahi aturan perundang-undangan dan cara memahami tugas pokok fungsinya benar gitu, Pak Ketua. Tidak jangan-jangan konstruksi pemahaman yang dibangun Pak Ketua ini yang salah. Jangan-jangan begitu. Ini perlu didiskusikan lebih panjang lagi nih Pak Ketua ya. Terima kasih banyak Pak Ketua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.